Sebelum kita ke pembahasan kasus, saya akan menyampaikan topik dan juga subtopik yang harus dikuasai dalam persalinan. Jadi persalinan itu dibagi menjadi dua kasus. Yang pertama kasus fisiologi, yang kedua adalah kasus patologi. Selanjutnya, mari kita bahas soal kasus persalinan berikut ini. Soal yang pertama, seorang perempuan umur 29 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya 39 minggu, kala 1 di bidan praktek mandiri, mengeluh mulas, rasa sakit sampai ke pinggang dan juga panggul. Hasil anamnesa sudah keluar lendir bercampur dengan darah. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 110/80, nadi 86 kali per menit, suhunya 36,5 derajat Celcius dan pernafasan 20 kali per menit. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. DJJ 134 kali per menit, penurunannya 2/5. Pembukaan 6 cm, porsionya tipis lunak, kemudian untuk ketuban utuh, ubun-ubun kecil di kiri depan. Pertanyaannya, kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Pilihan jawaban adalah A. Vulva membuka, B. Saat perineum menonjol, C. Saat ketuban pecah spontan, D. 4 jam kemudian, E. Rasa ingin meneran. Dari soal yang pertama ini bisa kita simpulkan bahwa soal yang pertama ini adalah kasus persalinan normal. Tidak ada indikasi apa-apa karena di sini hasil pemeriksaannya dalam batas normal semua. Jadi, jika kasusnya adalah kasus normal atau persalinan normal, kita harus ingat bahwa syarat untuk melakukan pemeriksaan dalam setiap 4 jam sekali. Jadi untuk jawaban soal nomor 1 yang sesuai dengan pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya, di sini ada pilihan 4 jam kemudian. Ini adalah jawaban, kemungkinan jawaban yang paling tepat. Sekarang kita coba lihat jawabannya satu persatu, pilihan jawaban satu persatu. A. Saat vulva membuka. Ini kurang tepat, karena saat vulva membuka itu sudah masuk ke kala 2, ciri-ciri masuk ke kala 2 atau pembukaannya sudah lengkap. B. Saat perineum menonjol, ini juga pembukaannya sudah lengkap dan sudah memasuki kala 2. C. Saat ketuban pecah spontan, ini juga tidak tepat. D. 4 jam kemudian, sesuai dengan kasus tadi yaitu kasus persalinan normal. Jadi syarat untuk melakukan pemeriksaan dalam yaitu setiap 4 jam sekali. Jadi kalau sekarang sudah diperiksa pembukaannya 4 cm, kemungkinan nanti dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya yaitu 4 jam kemudian atau jika ada indikasi. Jadi di sini jawaban yang paling tepat yaitu D, 4 jam kemudian. Kalau yang E, rasa ingin meneran, ini juga sudah termasuk ke kala 2. Jadi jawaban nomor 1 yang paling tepat yaitu D, 4 jam kemudian. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 40 minggu, kala 1 di bidan praktek mandiri, mengeluh keluar darah dan juga lendir per vaginam. Hasil anamnesa, mules semakin sering. Hasil pemeriksaannya tekanan darah 120/80, nadinya 82, suhunya 36,5, pernafasan 20 kali per menit. Tinggi fundus uterusnya 30 cm, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 35 detik, dan denyut jantung janin 146 kali per menit. Di sini ditemukan bahwa kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pertanyaannya,
alasan apa yang paling tepat untuk merujuk kasus tersebut. Di sini dijelaskan di soal yang kedua ini sudah disebutkan bahwa rencana pasien akan dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Pertanyaannya, kenapa atau alasan apa yang paling tepat? Kenapa kok pasien itu harus dirujuk pada kasus tersebut? Kita lihat satu persatu dari kita analisa soalnya ini satu persatu. Pasien datang pada saat usia kehamilannya sudah 40 minggu. Mengatakan mules yang semakin sering. Berarti ibunya sudah masuk ke tanda-tanda infartu, apalagi di sini untuk masa gestasinya juga sudah 40 minggu. Tetapi di sini kita mendapatkan bahwa kepala masih bisa digoyangkan. Artinya kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Padahal sekarang sudah 40 minggu dan juga sudah kala 1 karena sudah mengeluh keluar darah dan juga lendir per vagina, mulesnya juga sudah semakin sering. Jadi dari soal ini ditanyakan alasan apa yang paling tepat untuk merujuk pada kasus ini. Apalagi di sini pada saat diperiksa karena didapatkan kepala masih bisa digoyangkan, rencananya pasien akan langsung dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Kita lihat pilihan jawaban dari soal nomor 2 ini. Apakah alasannya itu karena masa gestasi ibu tersebut? Saya rasa di sini bukan alasan untuk merujuk masa gestasi karena masa gestasinya sudah 40 minggu, sudah aterm. Yang kedua, apakah ibunya karena belum infartu? Di sini juga tidak tepat karena ibunya sudah ada tanda-tanda infartu, yaitu mengeluh keluar darah dan juga lendir per vagina, mulesnya juga sudah semakin sering. Dan di sini juga sudah ada kontraksi. Yang C, usia ibu juga tidak terlalu menjadi alasan yang tepat karena usianya sudah 20 tahun. Jadi bukan alasan yang tepat untuk merujuk. D, penurunan kepala 5/5 ini bisa jadi alasan untuk merujuk karena ibunya primi G1P0A0. Seharusnya kalau primi penurunan kepala itu terjadi di atas 36 minggu. Sedangkan di sini sudah 40 minggu dan sudah termasuk di kala 1 karena sudah termasuk infartu karena sudah ada kontraksi, tetapi kepala masih bisa digoyangkan. Berarti kepalanya belum masuk PAP. Jadi kemungkinan ibu ini mengalami CPD. Jadi kemungkinan untuk alasan yang paling tepat merujuk yaitu penurunan kepala masih 5/5 ini. Yang E, kontraksinya belum adekuat, ini juga bukan alasan karena kita lihat dari soal ini kontraksi sudah adekuat karena di sini sudah ada kontraksi 4 kali dalam 10 menit lamanya 35 detik. Jadi untuk soal nomor 2, jawaban yang paling tepat atau alasan yang paling tepat untuk merujuk yaitu D, penurunan kepalanya 5/5. Soal yang ketiga, seorang perempuan usianya 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilannya 38 minggu, kala 1 di bidan praktek mandiri, ditemani suaminya, mengeluh sering mulas seperti ingin BAB. Hasil anamnesanya, ibu sudah tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok dan juga dipijat pada bagian yang sakit. Hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/80, nadanya 82, suhunya 36,5, pernafasan 24 kali per menit, kontraksinya 4 kali dalam 10 menit lamanya 40 detik. DJJ-nya 136, penurunan kepala 3/5, pembukaannya sudah 6 cm dan porsionya tipis lunak serta ketubannya masih utuh. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Asuhan kebidanan yang ditanyakan.
Jadi karena di sini kasusnya dilihat tadi semua dalam batas normal, kecuali hanya mengeluh mula sering seperti ingin BAB, tidak tahan dengan sakit pinggang dan minta digosok serta dipijat, ini masih dalam batas normal. Pembukaannya sudah 6 cm pembukaan, dan juga artinya kalau pembukaan sudah 6 cm sudah masuk ke dalam kala 1 fase aktif. Tapi di sini semua masih dalam batas normal. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus persalinan di atas ini? Jadi kita lihat pilihan jawabannya satu persatu. Yang pertama, asuhannya yang diberikan yaitu menjelaskan fisiologis persalinan. Ini tidak tepat karena saat ini ibunya masih sangat kesakitan. Jadi tidak tepat karena ibunya sedang kesakitan, mengeluh mulas sering seperti ingin BAB, tidak tahan dengan rasa sakit pinggang, ibunya minta digosok dan juga dipijat. Pada saat kondisi seperti ini, kita tidak bisa memberikan atau menjelaskan tentang fisiologi persalinan karena pada saat kita memberikan KIE itu adalah penjelasan yang sia-sia, ibunya mungkin tidak akan memperhatikan penjelasan kita. Yang kedua, meminta ibu untuk beristirahat. Ini juga tidak tepat karena ibunya sudah kala 1 fase aktif. Seharusnya ibu harus bisa mobilisasi agar mempercepat proses pembukaan ataupun juga persalinannya. Jadi kalau meminta ibu istirahat, nanti ibu akan pasif. Yang C, memberikan kompres dingin. Ini juga bisa untuk mengurangi rasa nyeri tapi kurang tepat. D, mengajarkan ibu bernafas. Ini seharusnya diberikan di kala 2, jadi kurang tepat. E, melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Ini tepat sekali karena keterlibatan suami dalam menstimulasi emosi, keterlibatan suami itu bisa menstimulasi emosi dan juga bisa mengurangi rasa sakit pada ibu pada saat ibu di kala 1 fase aktif. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu E. Selanjutnya di soal nomor 4. Seorang perempuan umurnya 29 tahun, G1 P0A0, usia kehamilannya 38 minggu, kala 2, di bidang praktek mandiri dengan keluhan mulas tak tertahankan seperti ingin BAB. Hasil anamnesa, perasaan ibu seperti ingin BAB. Hasil pemeriksaannya, tekanan darah 110/80, nadinya 84, suhunya 36,7, pernafasan 20 kali per menit. DJJ-nya 148, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva, perineum kaku. Pertanyaannya, apakah langkah yang tepat untuk kasus tersebut? Jadi pada saat kita membaca kasus atau soal, kita perlu menganalisanya. Dan pada saat kita menganalisa kasus tersebut, kita perlu waktu yang cepat dan juga tepat untuk menganalisanya. Karena dalam ujian kompetensi kita hanya diberikan waktu 1 soal 1 menit. Sebanyak nanti 180 soal, berarti kita hanya diberikan waktu 180 menit. Jadi kalau misalnya di sini sudah jelas bahwa ini adalah kasus persalinan, misalnya semua pemeriksaan dalam batas normal, hanya satu yang kita dapat di sini yaitu perineum kaku. Artinya kalau kita mendapatkan kasus sudah pembukaan lengkap, di sini kepala janinnya sudah tampak, berarti sudah pembukaan lengkap, sudah masuk ke kala 2, dan kita dapatkan bahwa perineum kaku. Artinya langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Karena di sini pertanyaan adalah langkah
yang tepat untuk kasus tersebut. Berarti di sini adalah langkah-langkah asal persalinan normal. Kalau kita mendapatkan perineum kaku, artinya kita harus memilih pilihan yang paling tepat, yaitu harus melakukan episiotomi. Jadi jawaban yang paling tepat itu di sini melakukan episiotomi. Jadi kita lihat jawabannya satu-satu. Yang A, mencegah terjadinya defleksi yang terlalu cepat, ini kurang tepat. Perlahan-lahan membantu kelahiran bayi, juga kurang tepat. Melakukan episiotomi mediolateral, ini tepat. D, mempertahankan posisi fleksi, kurang tepat. E, menahan batas antara ujung vulva dan juga anus sampai ke perineum, ini juga kurang tepat karena di sini sudah dijelaskan bahwa perineum ibunya kaku. Jadi kita harus melakukan episiotomi mediolateral. Jadi jawaban soal nomor 4 adalah C. Soal yang kelima. Seorang perempuan usianya 32 tahun, G3, P2A0, usia kehamilannya 33 minggu. Datang ke puskesmas diantar dengan suami dalam keadaan kejang, mukanya sembab, kaki edem, dan di puskesmas ditangani oleh tim ponek. Tim poneknya di puskesmas bekerja cepat mempertahankan jalan nafas, melakukan regimen MFSO dan juga kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pembukaannya 9 cm, porsionya tipis, ketubannya masih utuh, penurunan kepala di HOT 3, ubun-ubun kecil di kiri depan, dan protein urinnya positif 3. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Itu pertanyaannya. Jadi kita ditanya tindakan awal untuk kasus yang datang ini. Kita lihat dulu kasus ini, yaitu pasiennya datang di usia kehamilan 33 minggu. Artinya jika 33 minggu berarti kehamilan ibu belum aterem. Setelah itu kita dapatkan ibunya itu datang diantar suami dalam keadaan sudah kejang, mukanya sembab dan kaki juga edem. Jadi kalau misalnya kita lihat pasiennya datang dalam kondisi kejang, artinya pasien eklamsi. Kita lihat lagi di bawah, di sini selain ada tanda-tanda kejang, muka sembab dan kaki edem, di hasil pemeriksaan di sini didapatkan bahwa protein urinnya positif 3. Jadi tindakan awal untuk pasien yang kejang maupun pasien dengan eklamsi adalah yang pertama, kita harus menstabilkan pasien terlebih dahulu. Karena sebelum pasien stabil, semua tindakan yang diberikan akan sia-sia. Jadi kita lihat pilihan jawabannya yang A, menstabilkan pasien. Ini tindakan paling awal yang paling tepat seharusnya. Yang kedua, memecahkan ketuban. Ini juga tidak tepat. Memeriksa refleks patella tidak tepat. Kolaborasi untuk vakum tidak tepat, dan merujuk pasien ke rumah saya sesegera mungkin juga tidak tepat. Jadi kita harus menstabilkan kondisi pasien tersebut. Jadi untuk pilihan jawaban nomor 5 ini, soal nomor 5, yaitu A, menstabilkan pasien terlebih dahulu. Jadi seperti itu kira-kira contoh soal-soal persalinan di ujian kompetensi yang bisa kita bahas di sesi ini. Subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang.